Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peraturan perusahaan. Kita akan merancang, tapi saya sudah merancangnya. Saya akan menjelaskan saja ya. Ini di perusahaan saya ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi acuan teman-teman untuk belajar ketika teman-teman menjadi seorang HRD atau HR ya. Oke, kita langsung saja, kita mulai. Di sini ada karena kemarin terakhir itu di upah kerja lembur, ya. Ya kemarin juga sudah kita bahas panjang lebar tentang upah lembur. Nah, kita akan bahas tentang kesejahteraan karyawan ya. Yang pertama ada jaminan kesejahteraan karyawan atau JKK ya. Di mana perusahaan wajib untuk memberikan kepada karyawan jaminan kesehatan karyawan untuk apa namanya dalam bentuk pertama ada BPJS Ketenagakerjaan ya, program pemeliharaan kesehatan karyawan, terus lagi ada fasilitas kesejahteraan karyawan, dana pensiun, koperasi karyawan ya, peralatan kerja dan perjalanan dinas. Nah, ini untuk menunjang apa namanya karyawan ya, ada perjalanan dinas ya, masa iya ketika perjalanan dinas mereka nggak jajan, mereka apa namanya gigit jari gitu ya, atau enggak peralatan kerja gitu ya. Ini sebagai jaminan kesejahteraan karyawan juga ya, peralatan kerja itu sesuai dengan bidangnya ya. Kalau di admin itu berarti ada laptop, barangkali seperti itu. Kalau di maintenance itu berarti peralatan maintenance untuk perbaikan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini perjalanan dinas tadi misal diperintahkan untuk kemana berjalan dinas, entah itu mungkin belanja gitu ya, atau entah untuk pergi keluar ya kunjungan dan seterusnya. Itu ada apa namanya jaminannya ya, yang diberikan oleh perusahaan. Di sini juga disampaikan ada koperasi karyawan. Nah, koperasi karyawan itu sebagai apa namanya jaminan kesejahteraan karyawan untuk menompang ya kesejahteraan karyawan. Jadi kan kalau koperasi itu dari kita oleh kita dan untuk kita gitu kan. Pada dasarnya begitu. Jadi kan koperasi itu dibentuk oleh apa namanya pegawai gitu. Jadi kita jajan misal kita jajan di koperasi. Nah, keuntungan apa namanya, dari jajanan yang kita makan itu atau kita belanjakan itu akan kembali kepada kita lagi, itu. Mungkin ya dibagi berapa persen gitu ya, ada SKU namanya, sisa hasil usaha SHU ya, gitu. Nah, di sini juga ada dana pensiun. Nah, dana pensiun ini menjadi jaminan kesejahteraan karyawan, di mana di akhir kerjanya, pegawai akan diberikan dana sesuai dengan, aturan perusahaan, biasanya begitu. Terus lagi fasilitas kesejahteraan karyawan. Nah, di sini ada fasilitas fasilitas kesejahteraan karyawan kalau di TNI itu ada apa rumah dinas gitu ya, ada mobil barangkali atau motor. Di perusahaan juga sama ya, kadang ada rumah dinas ya. Terus lagi ada kendaraannya gitu ya. Terus lagi ada eh, apa yang menunjang kesejahteraan gitu ya. Pemeliharaan kesehatan karyawan ya di BPJS gitu ya, atau di asuransi gitu bahasanya ya. Terus lagi ada BPJS Ketenagakerjaan ya. Misalkan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini banyak fungsinya teman-teman gitu ya. Ada untuk jaminan hari tua gitu ya. Ada jaminan kecelakaan JKK gitu ya dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga ketika karyawan itu sakit pun ya ada BPJS yang mengcover itu gitu ya, atau enggak ada apa namanya, ada program, pemeliharaan kesehatan dari apa, perusahaan gitu, entah itu diberikan apa, tunjangan kesehatan gitu ya, atau tunjangan apa gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, tadi kita dibahas tadi kita bahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Oke, di mana BPJS Ketenagakerjaan itu ialah perusahaan wajib untuk mengikut sertakan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan ya, yang berupa jaminan yang meliputi entah itu ada jaminan kecelakaan kerja ya. Di BPJS itu kan ada berapa fungsi gitu ya. Yang salah satunya di sini ada jaminan kecelakaan kerja, terus lagi jaminan kematian gitu ya. Nanti ketika seseorang karyawan itu kecelakaan qadarullah ya, kita nggak tahu nasib seseorang. Nah, BPJS akan menanggung apa atau menjamin mulai dari perawatannya, pengobatan dan seterusnya gitu.
Jaminan kematian juga ada di BPJS itu ya, ketika kita meninggal, ya, kita juga akan diberikan dan dana bantuan, gitu. Atau apalah bahasanya itu. Nah, eh terus lagi ada jaminan hari hari tua di sini ya. Tadi 20 ya, jaminan hari tua dari sini ke sini. Nah, jaminan hari tua itu apa aja sih? Ya, kadang uang begitu ya, kadang kesehatan juga gitu ya. Kadang bahkan rumah gitu aja juga tuh. Nah, kemarin-kemarin juga saya udah bahas tuh tentang keunggulan BPJS Ketenagakerjaan ya. Silakan teman-teman yang ingin apa namanya belajar lebih atau memahami lebih tentang BPJS Ketenagakerjaan, silakan cari di pembelajaran di video sebelumnya yang saya sudah share waktu itu. Nah, di sini juga disampaikan tadi ya tentang BPJS Ketenagakerjaan itu, jadi perusahaan itu wajib mengikut sertakan karyawan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Terus lagi perusahaan melaksanakan sendiri jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dalam bentuk program pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 peraturan perusahaan ya. Nah, ini di sini nih peraturan perusahaannya nanti kita bahas ya. Apa namanya, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya iuran dan pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja akan ditentukan berdasarkan keputusan perusahaan. Ya biasanya sih kalau nggak salah itu, waktu itu saya udah apa, menyampaikan juga. Jadi untuk BPJS ini kita terkena apa namanya, pembayaran gitu ya. Jadi kena iuran. Jadi, iurannya itu dibagi 2 gitu ya. Iuran dari kita sebagai karyawan dan iuran dari perusahaan gitu. Besarannya tuh kecil kok, lebih besar itu perusahaan, gitu teman-teman. Oke, tadi di pasal 31 tentang, apa namanya, perusahaan melaksanakan sendiri jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dalam bentuk program pemeliharaan kesehatan, gitu ya. Di mana di sini ada dalam melaksanakan, kewajiban jaminan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan, perusahaan wajib untuk mengadakan program pemeliharaan kesehatan karyawan dalam bentuk pemberian bantuan biaya kepada karyawan sebagaimana pertama ada bantuan perawatan rumah sakit gitu ya, misal bantuan, melahirkan dan keguguran bagi, perempuan gitu ya, misal ada yang melahirkan atau enggak ada yang keguguran ya, perusahaan itu, apa namanya, menolong ya, atau wajib memberikan, bantuannya itu tadi jaminan pemeliharaan kesehatan. Terus lagi ada bantuan kesehatan mata ya, karena memang, kita itu sebagai pekerja ya, apalagi yang di mana di kantor itu dia berhadapan dengan laptop, terus setiap hari laptop aja. Temennya laptop, ngobrol sama laptop sekalian gitu ya, atau enggak, apa, lebih banyak di kegiatan dengan laptop gitu ya, dan, perusahaan itu wajib memberikan bantuan kesehatan mata gitu. Entah itu mungkin memfasilitasi kacamata anti radiasi untuk mencegah kan gitu, jangan sampai sudah terjadi baru repot begitu kan. Bantuan kesehatan gigi ya, ada juga seperti itu dan seterusnya. Terus lagi perusahaan wajib untuk memberikan bantuan perawatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf A tadi. Bantuan perawatan rumah sakit, pasal ini kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama apa namanya 12 bulan secara terus-menerus baik berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan ketentuan di mana ada bantuan rawat jalan dengan ketentuan bantuan rawat jalan diberikan kepada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Ya, artinya seluruh karyawan juga berhak mendapatkan bantuan rawat jalan ini. Ya. Di apa namanya ketentuan keduanya bagi karyawan tetap nih statusnya bantuan rawat jalan berlaku bagi karyawan dan keluarganya. Jadi ketika sudah jadi kartap atau karyawan tetap apa, bantuan rawat jalan itu untuk keluarganya dan dirinya, si karyawan itu sendiri gitu ya. Sedangkan bagi karyawan tidak tetap, bantuan rawat jalan hanya berlaku bagi karyawan sendiri. Nah, jangan sampai begini, misal salah satu, apa namanya, menimbang ya atau enggak mengingat waktu itu, eee, ada, apa namanya, keluarga yang di mana mereka tinggalnya itu anak satu orang yang bekerja itu. Terus lagi satu orangnya lagi bapaknya. Qadarullah, bapaknya sakit gitu ya. Sementara itu
mungkin, apa, BPJS kesehatan itu tidak di-cover oleh perusahaan si anaknya ini gitu. Harusnya sebagai, apa namanya, perusahaan lah ya, harusnya bisa mengimbangi lah, minimal ada satu keluarga atau 2 keluarga yang kita ampu gitu, entah itu siapapun. Meskipun mereka, belum, apa namanya, misal gini, oke, ketentuannya katanya begini, tapi ini menjadi, sinkronisasi ya, artinya memang, sebagai pendapat saja gitu ya. Artinya kita harus bijak, kita harus bisa melihat orang dari segi apapun, gitu. Jangan sampai, kita tidak bisa menolong mereka gitu. Toh kita juga udah meminta tenaganya gitu, tenaga si anaknya dan seterusnya. Kalau di perusahaan itu kan memang ada apa namanya, bantuan BPJS itu untuk sekeluarga gitu ya. Baik itu bapaknya gitu, bisa aja seperti itu. Nah, di sini bantuan rawat jalan meliputi bantuan biaya atas konsultasi dan pemeriksaan dokter. Nah, jadi tadi rawat jalan itu kan biayanya yaitu yang ditanggung oleh perusahaan itu biaya atas konsultasi. Jadi kita sebagai karyawan ketika sakit, kita kan berkonsultasi itu, bercerita, ngobrol, bagaimana yang harus, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, terus pemeriksaan dan diperiksa itu akan ditanggung oleh apa perusahaan. Dan bukan hanya itu aja, dari pembelian obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan ronsen, dan pemeriksaan kehamilan bagi perempuan, gitu. Ketika mungkin, sedang hamil gitu ya, ketika mereka sedang, hamil dan mereka harus bekerja dan, kodallalah mereka sakit bisa, apa namanya, pihak, apa namanya tuh, perusahaan ataupun nggak kenapa-napa pun bisa di-cover oleh perusahaan, artinya dibantu oleh perusahaan, gitu ya. Bantuan rawat jalan hanya berlaku untuk pengobatan di rumah sakit dan tidak berlaku untuk pengobatan yang dilakukan oleh dukun, tabib, sensei ya, paranormal, dan pengobatan yang berhubungan dengan kecantikan, ketergantungan narkotika, serta akibat penyakit kelamin. Ya, intinya lebih bantuan rawat jalan ini hanya berlaku untuk pengobatan di rumah sakit saja, selain itu tidak bisa, intinya begitu kira-kira ya. Oke, di sini juga ada karyawan berhak untuk, memperoleh apa namanya, bantuan melahirkan atas kelahiran anak karyawan dan bantuan keguguran yang dialami oleh karyawan sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf B ayat 1 pasal ini dengan ketentuan bantuan melahirkan dan bantuan keguguran diberikan kepada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Terus lagi bantuan melahirkan diberikan ke maksimal untuk 3 kali kelahiran atau sampai kelahiran ketiga, mana yang tercapai terlebih dahulu ya. Jadi batasannya sampai 3 kali saja gitu ya. Oke, di sini juga bantuan melahirkan dan bantuan keguguran perkawinan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 12 bulan. Jadi, setahun lah ya, sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus dan, bagi karyawan, apa namanya, masa kerjanya kurang dari 12 bulan, bantuan perkawinan diberikan secara pro rata gitu ya, jadi menyesuaikan gitu ya. Gitu. Nah, perusahaan wajib untuk memberikan bantuan kesehatan mata kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam tadi, huruf C ayat 1 pasal ini dengan ketentuan bantuan kesehatan mata hanya diberikan kepada karyawan tetap. Karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 12 bulan, secara terus-menerus. Terus bantuan kesehatan mata meliputi pemberian bantuan sebagai berikut. Yang pertama ada bantuan biaya pemeriksaan kesehatan mata, bantuan biaya pembelian rangka atau frame kacamata, dan di sini terakhir adalah bantuan pembelian lensa kacamata ya. Hal yang di-cover oleh perusahaan gitu ya. Dan tadi syaratnya memang harus setahun lah ya. Perusahaan wajib untuk memberikan bantuan kesehatan gigi kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 tadi, yang dimana pada dasarnya apa namanya karyawan telah bekerja sekurang-kurangnya 12 bulan ya, dan dia harus jadi karyawan tetap dulu gitu. Dan bantuan gigi pun termasuk ke pemeriksaan gigi, pengobatan gigi, pembersihan gigi gitu ya, karang gigi maksudnya, penambalan gigi, perawatan syaraf gigi, pencabutan gigi. Nah, saya waktu itu masih ingat loh di rumah sakit ya, ada mbak-mbak yang dimana dia mau dioperasi ya, dia di cover oleh itu
Prosedur pengajuan dan besarnya bantuan dalam program pemeliharaan kesehatan karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 pasal ini ditentukan secara tetap oleh perusahaan setiap tahun berdasarkan keputusan perusahaan. Jadi memang ada aturan ini tuh dibuat oleh perusahaan gitu ya, jadi menyesuaikan biasanya begitu. Bisa aja mungkin ditambahin atau enggak dikurangin ya, tergantung dari keadaan perusahaan gitu ya. Terus lagi pasal 32 fasilitas kesejahteraan. Oke, fasilitas kesejahteraan ini yang pertama perusahaan wajib untuk memberikan fasilitas kesejahteraan kepada karyawan yang meliputi fasilitas kesejahteraan di tempat kerja bantuan apa namanya? Fasilitas kesejahteraan di tempat kerja gitu ya. Bantuan perkawinan, bantuan kematian. Nah, jadi ada 3 ya. Nah, di mana fasilitas kesejahteraan di tempat kerja, di sini pelayanan keluarga berencana, apa namanya itu, fasilitas kesejahteraan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf A tadi yang ini, di pasal 32 ayat A, di mana, apa namanya, pelayanan keluarga berencana, tepat penitipan anak gitu ya, terus lagi fasilitas beribadah, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi. Itu adalah apa namanya, fasilitas kesejahteraan kepada karyawan ya. Jadi perusahaan wajib memberikan fasilitas itu ya, ada pelayanan keluarga berencana ya, terus tempat penitipan anak gitu ya. Jadi misalnya kalau mereka bekerja itu kan ada tuh, ini disesuaikan oleh aturan perusahaan ya. Bebas-bebas saja teman-teman pengen merancang mau oligarki terserah, mau seperti apa terserah teman-teman. Nah, kalau saya kan udah lebih ke apa namanya, lebih ke ini apa bagus lebih ke apa menyimbangi demokrat gitu ya. Demokrasi maksudnya. Gitu, supaya semuanya senang ya, perusahaan juga senang. Jadi aset pertama itu perusahaan adalah karyawan, gitu ya. Karyawan berhak untuk memperoleh bantuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, ya di mana pertama ada bantuan perkawinan hanya diberikan kepada karyawan yang melakukan perkawinan yang pertama. Ya, jadi menikah pertama, kalau nikah kedua dan ketiga dan seterusnya itu nggak bisa ya. Nah, gitu ya. Bantuan perkawinan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya tadi 12 bulan atau 1 tahun ya, secara terus-menerus, dan bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, bantuan perkawinan diberikan secara prorata sesuai dengan masa kerjanya atau disesuaikan gitu ya. Oke, di sini karyawan berhak untuk memperoleh bantuan kematian ya, sebagaimana dimaksud dalam huruf C, di mana bantuan kematian diberikan kepada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Nah, ini bantuan kematian ya. Terus bantuan kematian diberikan dalam hal keluarga karyawan termasuk orang tua dari karyawan yang meninggal dunia. Ya jangan sampai apa namanya ketika ada keluarganya ini ya, mereka nggak punya duit ya dan seterusnya, agak bikin sakit ya, stres gitu ya. Bantuan kematian diberikan kepada karyawan yang telah bekerja 1 tahun lah ya, sekurang-kurangnya itu, dan secara kontinu ya, atau tadi sekurang-kurangnya 12 bulan secara terus-menerus, dan bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, bantuan perkawinan diberikan secara oh sorry apa bantuan kematian diberikan secara prorata sesuai dengan masa kerjanya, disesuaikan lah ya. Kalau lebih dari itu lebih bagus menyesuaikan gitu ya. Prosedur pengajuan besaran fasilitas kesejahteraan yang tadi ya, yang tadi disampaikan, eee, atau ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 pasal ini tentunya ditentukan secara tetap oleh perusahaan setiap tahun berdasarkan keputusan perusahaan. Oke teman-teman. Nah, ini adalah gambaran teman-teman ya ketika belajar ya, terkait dengan untuk, pembukuan atau membuat peraturan perusahaan. Nah, mungkin di minggu besok kita akan atau di yang akan datang kita akan belajar tentang pasal 33 yaitu tentang koperasi dan lain seterusnya. Masih panjang ya teman-teman, masih banyak sekali. Seru ya. Seperti ini. Jadi memang, ini sebagai gambaran teman-teman, gambaran besar teman-teman ya, di mana teman-teman mungkin nanti akan masuk di dunia dunia kerja ya.
Oke teman-teman itu saja, dari saya, demikian. Terima kasih, tetap semangat teman-teman dan mari upgrade, diri kita. Terima kasih.